Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Para saudari dan saudara yang terkasih, perayaan ini merupakan suatu perayaan yang penuh sukacita dan diwarnai dengan kegembiraan bagi seluruh persaudaraan Fransiskan-Fransiskanes pada peringatan Pesta Santo Fransiskus yang kita rayakan dalam perayaan ini. Dalam satu cerita yang dikisahkan oleh Thomas dari Celano, dikatakan bahwa Paus Innocentius yang ketiga, dia bermimpi bahwa ada seorang sosok pemuda yang tampangnya tidak terlalu menarik, sederhana, juga tidak berpendidikan yang luar biasa hebatnya. Tetapi dia itu dengan bahunya sedang menopang Basilika Lateran yang hampir roboh. Gambaran ini mau memberikan kepada kita bahwa situasi pada zaman itu, pada zaman Fransiskus abad pertengahan, gereja sedang dilanda suatu krisis kepercayaan baik terhadap hierarki gereja maupun terhadap panggilan gereja sendiri untuk memberikan perhatian pada orang-orang yang miskin. Fransiskus telah melihat oase gereja dan persaudaraan dengan pewartaan dan kesaksian hidupnya. Dia hidup dalam dua dunia yang penuh dengan intrik-intrik perpecahan. Gereja pada saat itu sedang membelah dirinya dari gempuran-gempuran bid'ah yang coba untuk melawan ajaran-ajaran iman gereja. Dan juga Fransiskus sendiri pada akhirnya dia hidup dalam suatu persaudaraan yang pada akhirnya mulai menafsirkan, memberi arti pada kemiskinan dan kesederhanaan itu secara kurang tepat. Karena itu, Fransiskus hadir untuk memberikan suatu cara baru, cara hidup baru, cara mendekati situasi dan realitas secara baru. Fransiskus memahat oase gereja dan persaudaraan dengan pewartaan dan kesaksian hidupnya. Ia telah memahat bagi dunia teladan hidupnya yang baik sebagai sarana kesaksian hidup Injili. Cinta damai, keadilan, kelembutan, kerendahan hati. Dia mengajak para saudaranya untuk kembali kepada Injil yang dasarnya adalah Kristus sendiri. Kembali kepada Kristus yang miskin dan yang menderita. Dia mulai memperkuat hidup beriman orang dengan mewartakan tentang cinta kasih dan damai. Dia tampil sebagai bintang kejora. Dia tampil sebagai bulan purnama yang menerangi seluruh perjalanan persiaran gereja, sejarah yang dilalui gereja, sejarah yang dilalui oleh persaudaraan. Karena itu dia mengajak para saudaranya untuk tetap setia pada kesederhanaan melalui Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Untuk apa? Sudilah untuk membantu mencegah kami kerusakan untuk dan meneladani kerugian Fransiskus yang dalam akhirnya hal semangat merugikan cinta kasih Tuhan dan yang usaha miskin penyelamatan dan jiwa. Semoga kami komitmen yang ini, menerima cinta kasih, komitmen hidup ini memantulkannya di dalam tingkah dan laku mengalir kami dari sehari-hari perjumpaan demi keselamatan Fransiskus semua orang. dengan Kristus yang tersalib. Demi Yesus Kristus, Kristus Putramu, inilah yang Tuhan menunjukkan dan kepadanya Penyelamat kami. bahwa ia harus mewujudkan pembangunan persekutuan, pembangunan gereja, pembangunan persaudaraan semesta. Bukan merusak, bukan
merubuhkan, bukan menghancurkan. Pergilah dan perbaikilah gerejaku yang kau lihat nyaris roboh ini. Kutip dengan bahasa yang sedikit agak keren. Wah ripara domu meam. Go and repair my house. Dan kata-kata itu sering menjadi kata-kata yang amat familiar dalam kehidupan persaudaraan Fransiskan. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita orang-orang yang terpanggil untuk membangun persekutuan hidup bersama? Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, sudilah membantu kami untuk meneladani Fransiskus dalam hal semangat cinta kasih dan usaha.